kita belajar tentang leadership atau kepemimpinan. Coba kita tengok gagasan para filosof, gagasan para tokoh besar tentang bagaimana sih nilai-nilai, bagaimana teknik-teknik, bagaimana tips-tips, trik-trik untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena hakikatnya setiap kita kan pemimpin. Tidak ada manusia yang bukan pemimpin. Meskipun kalau orang hidup di hutan gimana Pak? Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, sendirian sama sekali. Pelek, tidak ada siapapun ya. Itu pun tetap dia pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Bahkan kabarnya justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah. Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri itu pun juga tidak mudah. Bulan ini kita coba belajar ya, bagaimana cara mimpin yang baik. Mungkin para filosof bisa lebih dalam melihat teknik-teknik, tips-tips, cara-cara menjadi pemimpin yang baik. Kita mulai kajian bulan ini tentang kepemimpinan. Semoga banyak nanti ibroh-ibroh, nilai-nilai yang berharga yang bisa kita temukan sebagai bahan kita mimpin, setidaknya mimpin diri kita sendiri. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian, katanya Kanjeng Nabi, itu pemimpin. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, anugerah Allah dalam hidup kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, malam hari ini kita temui beliau, Aristoteles. Kata Aristoteles ini, kalau teman-teman buka buku filsafat yang bahasa Inggris, kadang-kadang ditulisnya Aristotle. Tapi kalau versi Yunaninya sendiri memang Aristoteles. Kalau bahasa Arab bahkan kadang ditulis Aristo, alif, ro, sin, to. Yang dimaksud ya beliau ini tokoh kunci dalam tradisi filsafat. Siapapun yang belajar filsafat tidak boleh meninggalkan beliau. Ada asumsi yang bilang bahwa semua pikiran filsafat itu hanya catatan kaki. Semua pikiran filsafat itu hanya syarahnya gagasan 3 tokoh besar Yunani. Yang pertama Sokrates, kemudian muridnya Plato, dan kemudian muridnya Plato, Aristoteles. Jadi 3 serangkai kunci tokoh filsafat. Beliau ini adalah muridnya Plato, gurunya Alexander the Great, kaisar dari Macedonia yang nanti bisa menaklukkan hampir sepertiganya dunia. Aristoteles ini tulisan-tulisannya masih bisa kita nikmati sampai hari ini dalam berbagai bidang: fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, politik, bahkan biologi, bahkan zoologi ilmu tentang binatang. Karena memang beliau ini dikenal filosof yang mendalami banyak bidang. Kalau zaman dulu filosof itu memang lintas disiplin. Jadi seseorang dikenal dan digelari sebagai filosof itu karena ngerti banyak hal. Kalau kita hari ini kan kadang-kadang ya kalau ngerti filsafat ya pasti tidak ngerti fisika, tidak ngerti biologi, tidak ngerti sosiologi, kadang-kadang malah
Tidak ngerti bidang-bidang yang dekat dengan filsafat. Ngertinya ya filsafat saja, logika saja. Bahkan kadang-kadang kita memilah dengan tajam, oh kalau ini tokoh-tokoh filsafat, kalau ini tokoh-tokoh tasawuf, kalau ini tokoh-tokoh. Seolah-olah kalau filsafat itu ya itu, tidak boleh lintas disiplin yang lain. Ngaji kita ini kan sering ada yang tanya, "Loh Pak, itu ngaji filsafat kok ada tasawufnya, kok ada sosiologinya, kok ada macam-macam," kan tema kita kalau dalam ngaji. Karena memang sebenarnya karakternya filsafat itu sifatnya, kalau ilmu, kalau masakan filsafat itu seperti garam. Dia bisa ada di banyak masakan. Makanya dulu filsafat itu disebut induknya segala ilmu. Kalau orang ingin berpikir mendalam, ya jalurnya filsafat tentang apapun. Nah, maka para filosof dulu, tidak cuma filosof barat, filosof kuno Yunani, para filosof muslim pun banyak yang ilmunya lintas disiplin. Spesifikasi disiplin itu kan dikenal populer mulai periode modern di barat. Kalau dulu ya orang pinter itu biasanya pinter macam-macam. Oke. Aristoteles hidup 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ayah beliau namanya Nikomachus. Nikomachus ini dokter pribadinya Raja Macedonia saat itu. Nanti unik, anaknya Aristoteles juga, oleh Aristoteles juga diberi nama Nikomachus juga, sama kayak nama ayahnya. Karena ayahnya ini meninggal saat Aristoteles masih kecil, ibunya juga meninggal saat masih kecil. Nanti Aristoteles diasuh oleh suaminya kakaknya, jadi diasuh oleh kakak iparnya. Umur 17 tahun oleh kakak iparnya, Aristoteles ini dikirim kuliah sekolah di akademi yang didirikan oleh Plato di Athena. Nah, nanti Aristoteles ini menikah 2 kali. Menikah yang pertama itu temannya adiknya. Menikah yang kedua, nanti istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi, yang dinikahi yang kedua ini kabarnya budaknya istrinya. Jadi, kalau sekarang mungkin pembantunya istrinya yang meninggal. Nah, dari istri yang kedua ini nanti dapat seorang putra yang diberi nama Nikomachus. Sayangnya putra ini meninggal waktu perang. Masih muda ikut perang kemudian meninggal. Nah, nama Nikomachus ini nanti diabadikan oleh Aristoteles dalam tulisannya tentang etika. Maka etikanya Aristoteles dikenal dengan nama Nikomachean Etik atau Etika Nikomachean. Kalau ada yang tanya Nikomachean itu apa Pak? Enggak, itu nama ayahnya sekaligus nama putranya. Aristoteles ini nanti setelah belajar pulang ke Macedonia, kembali ke sana karena kemasyhuran kepandaiannya, dia nanti diangkat jadi guru privat putranya raja yang masih berumur 13 tahun. Dialah Alexander the Great. Alexander the Great ini cucunya raja yang tadi ayahnya Aristoteles jadi dokter pribadinya. Nah, nanti Alexander ini diprivat oleh Aristoteles, tapi setelah nanti Alexander naik tahta jadi raja, Aristoteles balik ke Athena dan membuka sekolahnya sendiri yang nanti dikenal nama Lyceum.
Jadi dari situ nanti dikenal gaya ngajar yang khas dari Aristoteles di Lyceum. Lyceum ini sekolah yang sifatnya terbuka. Jadi muridnya bebas mau sekolah sambil lesehan karena sifatnya outdoor, bawa makanan, bawa macam-macam. Nah, nanti sambil Aristoteles ini ngajarnya sambil jalan-jalan di sepanjang pilarnya sekolah. Lyceum ini punya 2 sesi belajar, sesi pagi sama sesi siang. Materi-materi yang sulit diajarkan di sesi pagi. Nah, kalau yang lebih mudah diajarkan di sesi siang. Mungkin asumsinya kalau pagi kan seger, pikirannya masih jernih, maka diberi materi-materi yang sulit biar bisa masuk. Kalau siang mungkin sudah capek, diberilah materi-materi yang lebih mudah. Lah kalau ngaji ini kan malam, tambah ngeri lagi, harusnya materinya yang paling gampang itu, karena teman-teman mesti ini sambil ngantuk-ngantuk, sambil setengah liar-liar diberi materi filsafat. Ya enggak apa-apa, paling enggak jasanya ngaji kita kan bisa untuk pengantar tidur. Alhamdulillah lu orang masih bisa tidur. Oke, nah nanti Aristoteles ini akhir hidupnya sebenarnya agak kurang menyenangkan karena beliau mengasingkan diri, hidup di pembuangan. Karena setelah meninggalnya Alexander the Great, Aristoteles ini banyak dapat tuduhan. Dianggap memberontak lah, dianggap murtad kalau hari ini, melawan dewa-dewa dan macam-macam. Nah, Aristoteles ini begitu dirinya dituduh makar, dituduh murtad, terus lari meninggalkan kota, keluar kota, hidup di pembuangan. Nah, waktu ada yang tanya pada beliau, "Wahai Aristoteles, sampean kok lari? Kok ndak niru gurunya Socrates 76 tahun yang lalu?" Socrates juga dapat tuduhan yang sama, dieksekusi, meskipun kemudian namanya jadi besar. Jawabannya Aristoteles, "Aku tidak akan memberi kesempatan 2 kali kepada orang-orang Athena untuk berbuat dosa kepada para filosof." Ini kalau dibiarkan nasibnya mungkin seperti Socrates, tapi katanya Aristoteles, "Aku masih sayang dengan kalian orang-orang Athena. Jangan sampai Athena berbuat dosa 2 kali kepada para filosof." Dan Aristoteles akhirnya hidup di pengasingan, meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Ini beliau tahun ini berarti usianya sekitar 62 tahun.